Berdiri di tempat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saudara, kita bertemu, semua hanya anugerah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa malam hari ini, karena saya merasakan betapa Roh Kudus ingin melawat kita semuanya. Kira-kira 1 minggu yang lalu, jam 2 malam saya terbangun, saudara, saya ingin doa, tapi mata ini rasanya nggak bisa dibuka. Kelek banget, saudara, saya nggak bisa buka mata. Saya coba tidur lagi, jam 3 terbangun, saya pengen buka mata, tetap nggak bisa, ngantuk itu sangat luar biasa. Kemudian setengah 4, saudara, saya pegang HP. Di HP saya ada notif bahwa pengadilan Israel memutuskan masjid akan dihancurkan dan semua diberikan waktu kasasi selama 21 hari jika tidak ada yang terima untuk mereka. Saat itu juga, saudara, mata saya terbuka tanpa, gak nahan-nahan lagi. Saya kaget, karena apa? Waktu muda sekali saya mempelajari tentang akhir zaman. Salah satu tanda terakhir kedatangan Tuhan, ketika bait Allah Salomo di Israel itu dibangun kembali. Karena apa? Itu nanti yang meresmikan adalah presidennya Antikris. Itu yang bikin mata saya itu langsung terbuka hilang untuk saya. Tapi saya kasih tahu anak saya, waktu ini waktu terakhir. Tadi pagi juga sama. Ketika bangun tidur, kira-kira jam 3 kurang seperempat, saudara, saya ingin doa. Saya ambil HP, saudara, saya lihat jam. Pada waktu saya lihat jam, saya lihat notif, apa, saudara? Di situ dikatakan, NASA mengatakan umur bumi ini hanya tinggal 7 tahun. Berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Saya kaget. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah bukan rahasia lagi, tapi tanda-tanda yang spesifik yang saya tahu, rupanya hari ini mulai dibuka oleh Tuhan. Satu sisi saya senang, satu sisi saya gemetar. Karena apa? Banyak sekali jiwa yang belum kita jangkau untuk Tuhan. Banyak sekali keluarga kita, saudara kita yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada satu pertanyaan, jika saja Tuhan Yesus datang malam ini, sudahkah kita siap secara rohani? Jika pengangkatan itu terjadi, sudahkah saudara dan saya siap? Pertanyaan ini seringkali yang menggelitik hati saya sendiri. Seringkali yang membuat saya menangis, bukan karena saya tidak siap atau saya siap. Yang membuat saya menangis betapa banyak gereja-gereja sekarang yang mulai tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Bagaimana hamba-hamba Tuhan mulai saling menjatuhkan, bukannya saling bersatu untuk memenangkan banyak jiwa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya tidak berkhotbah tentang berkat, karena berkat sesuatu yang pasti yang akan Tuhan kasih. Tapi saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kesiapan kita jika Tuhan datang.
Kita akan buka Alkitab kita, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Bahwa hari Tuhan datang seperti Pencuri. Kalau pencuri itu keluar apa enggak, saudara? Permisi Pak, permisi Bu, saya mau nyuri. Kira-kira ini pencuri merek apa, saudara? Tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumah kita siang hari dan katakan begini, Pak, hati-hati, nanti kira-kira jam 1 malam saya akan masuk ke rumah Bapak dan mau ambil seluruh harta Bapak. Kalau tidak Bapak kasih, awas ya, nanti malam mampus tuh sekeluarga. Ada pencuri yang seperti itu? Kira-kira sandiwara seperti ini hanya ada di rumah sakit jiwa, saudara. Ketika sesama orang gila sedang bermain drama, cerita seperti ini akan ada. Tidak ada, saudara. Yang namanya pencuri, dia akan datang tanpa memberitahu dan menunggu kita lengah. Dan kedatangan Tuhan sama. Tuhan katakan, kedatanganku seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Bahkan ketika murid Tuhan Yesus tanya ke Tuhan, kapan kira-kira Engkau datang? Apa jawab Tuhan Yesus? Tidak ada yang tahu. Anakku enggak, hanya Bapa yang tahu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kasih contoh tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan dengan sebuah cerita yang ada di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Gak usah dibuka, saudara. Nanti saudara baca di rumah. Kalau dibaca di sini waktunya habis. Yaitu tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ada satu perbedaan besar tentang kesiapan, di mana kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus diumpamakan seperti mempelai, dan jemaat Tuhan seperti 10 darah ini, 5 bodoh, 5 bijak. Apa perbedaan di antara kedua grup ini? Saudara jangan lupa ya, saya singgung sedikit. Tuhan tidak pernah menyuruh orang pelayanan itu sendiri. Tuhan tidak ingin ada pelayanan yang one man show. Tapi Tuhan selalu pakai tim. Karena kerja tim itu lebih efektif dan selalu sukses. Yang membedakan kedua tim ini adalah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu apa perbedaannya, saudara? Yang pernah dengar ceritanya, apa yang membedakan mereka? Minyak. Tentang minyaknya, saudara. Hari ini saya menyoroti tentang minyaknya. Kita akan bahas tentang minyak itu yang disediakan. Minyak berbicara tentang Roh Kudus dan pengurapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perbedaan dua hal ini yang sepele sepertinya, tapi dampaknya fatal. Kenapa, saudara? Ketika 10 darah ini sedang menunggu mempelai itu datang, kok nggak datang? Sama seperti kita saat ini. Loh, katanya Tuhan Yesus mau datang, kok nggak datang ya? Aduh, lama-lama capek. Sama 10 darah ini juga. Kok nggak datang ya? Sudah jam sekian nggak datang. Mereka sudah dandan cantik semua, tapi mempelainya nggak datang. Kecapean, ngantuk. Ketika
ketika mereka tertidur, sama-sama tertidur, 10-nya juga tertidur semua. Ketika mempelai itu datang, yang bijaksana itu siap dengan minyaknya. Tapi yang bodoh tidak bawa minyak seret. Dan akhirnya apa yang terjadi? 5 darah bodoh itu terpaksa ditolak, tertutup, pintu tertutup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ikut Tuhan sama ketika kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang seperti pencuri itu. Kita harus punya minyak. Minyak bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang pengurapan. Kemarin ada yang tanya saya begini, karena saya melayani by telepon ya saudara, doakan banyak orang. Di antara yang saya doakan itu bertanya, Cek, ini saya itu tiap hari berdoa, saya mau Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi kok rasanya berat, tambah berat. Saya tanya ke dia, kamu pernah nggak melibatkan Roh Kudus? Dia kaget juga. Pikirnya berdoa berarti Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Itu akan dijawab Tuhan dengan mudahnya, menyelesaikan setiap persoalan demi persoalan. Ketika saya tanya, pernahkah engkau melibatkan Roh Kudus di dalam pekerjaan? Pernahkah engkau libatkan Roh Kudus setiap hari? Dan kamu berkata, Roh Kudus mari bersama-sama dengan saya. Dia kata, loh emang harus ngajak Roh Kudus ya Cik? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara nggak usah bingung. Saya sangat mengasihi Bapa di surga. Saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi Roh Kudus. Kenapa? Karena saya tahu pasti Bapa di surga adalah Allah yang punya inisiatif tentang karya penyelamatan itu, sehingga Ia menyerahkan hartanya satu-satunya untuk mati di kayu salib. Makanya Dia disebut Bapa karena kasihnya yang begitu besar. Tapi Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan bagaimana tidak? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang mau disebut sebagai anak Allah saat menjelma menjadi manusia dan menjalankan karya penebusan itu dengan sangat menderita, dengan tetesan-tetesan darahnya. Dia pribadi yang sama, Bapa dan Tuhan Yesus. Dia rela disebut anak manusia karena dia rela betul-betul. Tapi pribadi Roh Kudus ini yang sangat penting, saudara. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan katakan, aku akan mengirimkan penolong, aku akan mengirimkan penghibur, aku akan mengirimkan Roh Kudus, nantikan itu. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri, roh Allah sendiri, yang diberikan kepada saudara dan saya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yang mengerjakan kuasa, mujizat, pertolongan, yang menjalankan firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam kita. Dia pribadi yang sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap anak Tuhan harus punya Roh Kudus sebagai minyaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah kepala atas semua gereja, tetapi Roh Kudus adalah Allah di dalam gereja. Kepala gereja siapa? Tuhan Yesus. Gereja Betani Yestoya Blitar kepalanya siapa? Tuhan Yesus. Tapi Allah yang ada di dalam gereja, ketika saudara duduk di sini, ada Allah yang di dalam gereja. Saudara yang sakit hari ini angkat tangan. Punya penyakit apa? Dia sanggup menyembuhkan karena Dia hadir di sini. Dia Allah yang di dalam gereja, yang saat ini mengurapi saudara, ingin menjamah saudara, ingin menolong saudara. Dan gereja bukan hanya bicara tentang gedung saat kita beribadah, tapi saudara adalah bait Allah, gereja. Jadi Allah yang di dalam gereja, Allah yang di dalam diri kita, itu disebut Allah Roh Kudus.
melibatkan Roh Kudus setiap hari. Dalam FA gabungan yang tahun kemarin di Blitar ini saya pernah berkhotbah. Jika orang yang di dalam dirinya adalah Kristus, dia adalah milik Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 15. Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus itu yang akan membangkitkan kita. Roh yang sama yang mengangkat Tuhan Yesus ke surga itu akan mengangkat saudara pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi nggak usah takut. Aduh aku lepas selamat piye yo. Wes tak manu ae carane bojoku berangkat tak ora tak bojane sikile. Ngangkat oh gak bisa saudara. Gak bisa. Gak bisa. Roh yang membangkitkan Kristus. Roh yang mengangkat Kristus naik ke surga. Roh yang sama yang akan mengangkat kita. Jadi kalau di dalam kita tidak ada Roh Kudus, tidak dipimpin Roh Kudus, diangkat apa gitu? Mau tidak mau kita harus membiarkan diri kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Itu berarti saudara menyimpan minyak. Itu berarti saudara menyimpan minyak. Sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang waktu diangkat. Tanpa itu tidak bisa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya tanya hari ini, kita ke gereja itu sebenarnya untuk apa sih? Waktu saudara datang ke gereja itu untuk apa? Ada yang bilang supaya sembuh, supaya gini, supaya diberkati. Kalau saya kasih dua pilihan. Saudara datang ke gereja untuk bertemu Tuhan atau untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Bertemu Tuhan. Kalau saudara ingin bertemu Tuhan, saudara akan ketemu Tuhan saat beribadah. Dan ketika kita ketemu Tuhan, kuasanya pasti mengalir atas kita. Tapi kalau saudara pergi ke gereja untuk mendapatkan sesuatu, saudara tidak akan pernah bertemu Tuhan. Artinya, jika tidak bertemu Tuhan, tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Berubah ini saudara. Kita belajar ini zaman-zaman terakhir, hari-hari terakhir menjelang kita datang Tuhan. Kalau kita ke gereja, kita melayani hanya karena supaya Tuhan kasih mujizat, supaya aku punya nama baik, supaya aku dapat duit, ya sudah itu yang saudara dapatkan. Saudara nggak akan dapatkan Yesus. Saudara nggak akan dapatkan Roh Kudus. Kalau kita melayani saudara, saudara ingin memenangkan jiwa dengan memakai uang, selamanya saudara tidak akan pernah memenangkan jiwa untuk Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita boleh membantu orang lain, wajib, karena kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling menolong. Tapi jika pelayanan kita tidak membangun iman pribadi, lepas pribadi, hanya ingin memberi dan memberi, hasilnya konsen. Tak gereja ada kata. Tapi kalau kita melayani, kita punya pikiran, ini harus imannya bangkit supaya bisa bertemu Tuhan sendiri dan meraih mujizat, supaya jiwanya diselamatkan. Maka benar-benar Tuhan itu akan banyak sekali Tuhan kirim. Jadi kalau kita ke gereja ingin bertemu Tuhan, kita pasti ketemu Tuhan dan dapatkan kuasa pertolongan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, selamanya kita tidak akan ketemu Tuhan, tapi otomatis tidak mendapatkan apa-apa. Ini zaman-zaman akhir. Jika engkau tidak punya minyak dan pengurapan itu, ketika Tuhan datang, kita seperti 5 darah yang bodoh. Satu kali saya bermain operet, saudara. Saya jadi 5 darah yang bodoh. Operet itu nggak ngomong, hanya nari. Ketika saya menari menjadi 5 darah yang bodoh, saya masuk tim ini. Saya menikmati
mati perang itu berusaha menghayati. Saya menangis, saya menari dengan menangis. Saya bayangkan jika saat ini aku benar-benar lima darah yang bodoh. Saya menangis sampai saya jatuh tersungkur di bawah. Saat itu saya benar-benar membayangkan, kalau benar aku seperti lima darah yang bodoh ini, sekalipun aku menangis darah, pintu tidak akan dibuka. Sekalipun aku menjerit panggil nama Yesus, pintu akan tetap tertutup. Sejak saat itu saya lebih berhati-hati lagi. Jangan kita seperti lima darah yang bodoh. Ketika Tuhan datang minyak kita habis. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita. Ketika anak saya ketakutan, mah, kalau Tuhan datang hari ini aku gak mungkin diam. Mah, kalau Tuhan tegur aku diangkat atau enggak ya? Aku carry apa enggak ya? Kadang aku takut. Saya bilang cuma seperti ini. Kenapa harus takut? Jika kamu setiap hari memberi dirimu dipimpin Roh Kudus, ketika Tuhan mau datang, secara otomatis roh yang ada di dalammu itu akan menggerakkan hatimu, menyiapkan hatimu. Tiba-tiba kamu dikasih kerinduan untuk menyembah Tuhan. Tiba-tiba rohmu dibakar oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan kamu diangkat ke surga. Masuk Tomah, berarti gak usah takut, gak usah takut. Karena hanya orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, dia yang akan diangkat. Karena roh itu, roh yang sama yang membagikan Kristus, roh yang sama yang mengangkat Kristus, roh yang sama pula yang akan membagikan dan mengangkat kita ke surga. Amin. Amin. Siapa di sini yang mulai malam ini mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Tuhan rindu kita semua seperti itu, seperti lima darah yang bijaksana. Saudara, di dalam Wahyu dikatakan, Wahyu pasal 16 ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Di dalam kitab Wahyu, saudara, dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Nanti kedatangan Tuhan dan berjaga-jaga. Saudara, ketika kita menanti Tuhan dan berjaga-jaga, saudara, secara otomatis bonus-bonus lain, mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan Tuhan, seperti orang beli sepeda motor, saudara, dia dapat hadiah jaket sama helm dan lainnya. Kalau zaman dulu saya muda itu kasih, ada yang hadiah TV, ada kipas angin, macam-macam tambahannya itu. Sama, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita minta Roh Kudus, saudara. Roh Kudus sepeda motornya tadi itu diberikan kepada kita. Maka bonus-bonus yang lain, pemulihan, pertolongan Tuhan, mujizat, kuasa, pemurahan, itu akan diberikan semuanya tanpa kita minta. Karena itu jatah kita, hak kita. Jadi yang Tuhan mau kita kejar Roh Kudus, berjaga-jaga, terus minta Roh Kudus pimpin setiap hari. Waduh, angele cine, angele bumecu, dipimpin Roh Kudus itu gak bisa seneng-seneng, gak bisa karaoke, gak bisa gini, gak bisa gini. Saudara, angel bumecu, kalau dipimpin Roh Kudus itu berarti kita harus setiap hari berdoa, baca kitab, gini gak boleh, gitu gak boleh, harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Enggak, gampang, gak berat, saudara. Ketika kita menyadari hidup kita ini ada Roh Kudus di sini, saudara cukup menyadari gini, di dalamku ada Roh Kudus. Ingat itu terus setiap saat. Kalau orang ingat setiap saat di dalam dirinya ada Roh Kudus, saya mau nipu sama Pak Surya, ya,
Bu Eka mana? Bu Eka, ya. Benar apa salah aku sini? Betul ya? Saya pengen nipu Bu Eka. Ketika saya mau nipu, saya ingat, oh di dalamku ada Roh Kudus. Jadi nggak? Nggak jadi. Ketika saya mau memfitnah Bu Sri dari Eko, oh Bu Sri itu loh, Pak Butejo, kenapa rasa minir lah, hati-hati loh mengarungi. Tukang gebong wi, Butejo ne betani Tiberias, guyon lho ya. So Butejo ne Tiberias sih siapa? Tiberias. Ketika saya menyadari ada Roh Kudus, jadi apa? Nggak jadi. Hati-hati loh, Pak Johannes ini pecinta sesama jenis. Tapi kan masih nggak tenang ya, Pak Jo, jangan marah. Ketika saya memfitnah seperti itu, saya sadar ada Roh Kudus. Kira-kira piye sih? Jadi apa? Nggak jadi. Gampang dong hidup di Roh Kudus itu. Mengingat selalu bahwa hidup kita, diri kita adalah bait Allah, gereja di mana Roh Kudus berdiam. Ketika kita menyadari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bapak-bapak di sini mau merokok, saudara. Wah, nenek aduh, Roh Kudus kok nak kepropokan yang dulu terus piye melayu aku sing nulung sapa? Si ora kok apa enggak? Sing rokok sapa? Aja ngaku ora usah ngaku kowe sini. Aduh, Roh Kudus kepropokan. Saya penting Roh Kudus malah rokok dulu saja. Jadi enggak, bapak-bapak yang merokok bertobat siapapun, misalnya Roh Kudus, bendino kedulekan terus motornya pre, mending. Mau mabuk lagi saudara, mabuk lagi, Roh Kudus, Roh Kudus dalam diri, orang situ. Saya punya jemaat, saya punya teman dulu sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Dia mabuk, saudara. Cerita sama saya. Aku kemarin tuh mabuk, begini. Pas mabuk aku kayak Tuhan Yesus. Aku lagi nangis, gerok. Wong bingung, ini mabuk kok nangis, gerong, gilanya Allah. Dia cerita, aku yang Tuhan Yesus. Begini. Aku yang Roh Kudus, aku jadi nangis. Enak-enak di Roh Kudus gitu, selalu eling. Gak sido. Gampang nggak dipimpin Roh Kudus itu? Gampang. Bosen masih ini si Ariani harus Pratapia. Eling. Roh Kudus ngerti. Mungkin si Ariani nggak beritahu, tapi Roh Kudus tahu. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini saya hanya memberikan gambaran, nggak sulit dipimpin Roh Kudus. Kalau saya mau bantang akhir zaman ngomong Roh Kudus, saudara nanti apa sih yo? Aku kok jangan Tuhan yo? Roh Kudus itu ngomong sandalawas sikil Sandalawas gantiannya saudara jujur bisa sepatu bus ya. Bukan itu Roh Kudus. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau saudara siap diubah oleh Tuhan, ketika Tuhan datang seperti penyuh, secara otomatis kita akan diangkat Tuhan. Persiapkan hati saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Dia itu tidak pernah gagal di dalam menjalankan misinya. Saya nggak patah gaya lagi, balik kepengen aku dilapor ke Pak Samuel. Yang penting di sini, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Kapan kita tidak tahu.
Saudara nggak usah mikir bumi tinggal 7 tahun, nggak usah. Sekarang ini Laut Cina Selatan panas juga, tanda-tanda peperangan semua, seluruh dunia mengatakan perang dunia ketiga pasti terjadi. Saya selalu ngomong pada teman-teman, baik itu angkatan army atau orang biasa, saya bilang perang dunia ketiga tidak akan terjadi, karena perang dunia ketiga disebut perang Armageddon. Itu adalah perang antara Tuhan Yesus sendiri bersama antikris nabi palsu. Itu perang dunia ketiga, berarti kiamat memang benar, karena perang dunia ketiga adalah perangnya Tuhan Yesus sendiri. Dan deru peperangan di mana-mana ada tanda kedatangan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persiapkan hati saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Isi minyakmu, isi hidupmu dengan Roh Kudus. Urapi. Pengurapan itu berbicara tentang kuasa. Ketika engkau membiarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan mengalir atas engkau. Kuasa Tuhan bukan untuk pendeta, bukan untuk pengkhotbah, tapi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di Alkitab dikatakan, firman Tuhan bilang, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa. Ketika ia menumpahkan atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Ketika ia mengusir setan, maka setan itu akan lari daripadanya. Dan sekalipun dia minum racun maut, dia tidak akan binasa. Itu ditujukan pada orang yang percaya kepada Tuhan, bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan pengunci, tapi orang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti pengurapan itu ada pada kita. Saya rindu jemaat Betani, saudara, bukan cuma kaya dalam kasih, dalam memberi, tapi saudara kaya di dalam menyelamatkan jiwa. Penuh pengurapan tadi, isi dirimu dengan Roh Kudus. Biarkan dia datang. Roh Kudus penuhi hidupku, pimpin. Aku mau berguna bagi kerajaan Allah. Saudara, saya yakin malam hari ini Tuhan akan jamah saudara semuanya. Tuhan Tuhan diberi.